Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Halo semuanya, apa kabar? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat ya. Selalu diberikan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas lagi sesuatu yang sangat menarik ya. Yang sangat-sangat bisa diandalkan di dalam mengelola peternakan, terutama di dalam mengelola ya pastura atau padang penggembalaannya. Nah, kita akan bahas tentang jenis rumput pastur atau pastura ya yang potensial, yang bisa dikembangkan sehingga kita mendapatkan hasil yang sangat menggembirakan tentunya ya. Nah, kita akan bahas yang pertama itu adalah rumput Andropogon gaianus ya. Nama umum ya dikenal dengan rumput gamba atau blue stem Afrika ataupun Australia, Rhodesia Andropogon atau Afrika Selatan ya, rumput biru Rhodesia di Zimbabwe, ada onga, rumput tambuki utara barat Afrika, dan sada bahar atau kalau di India ya. Jadi di beberapa daerah atau di beberapa negara mempunyai nama yang berbeda. Tetapi nama umum atau nama latinnya adalah Andropogon gaianus. Rumput gamba memiliki 3 jenis akar-akar yang berserat. Kebanyakan dekat dengan permukaan yang mungkin menghasilkan pertumbuhan awal yang kuat. Akarnya tebal yang menyimpan pati dan seperti jangkar dia. Dan akar vertikal yang dapat menyerap air di kedalaman selama musim kemarau. Jadi itu ya. Jadi sangat bagus ya, walaupun musim kemarau masih potensial untuk tumbuh karena akarnya bisa menyerap air di kedalaman. Jadi betapa akarnya sangat dalam ya. Nah, penggunaannya rumput gamba ini ditanam sebagai padang rumput permanen di peternakan komersial biasanya. Kemudian perbanyakan dapat ditebar pada musim penghujan. Pertumbuhannya dan produktivitasnya cukup tinggi sehingga berguna untuk ternak karena dapat memberi makan sejumlah besar ternak dalam waktu yang singkat. Kalau dipotong untuk pakan segar dapat digunakan oleh petani skala kecil misalnya ya, dengan kepemilikan atau peternakan tradisional bisa menggunakan rumput ini juga untuk cut and carry, potong dan dibawa. Nah, yang rumput kedua itu adalah Brachyaria brizantha. Sering untuk memudahkan di peternak kita menyebutnya rumput BB ya, bukan BB dalam artian bau badan ya, tetapi Brachyaria brizantha. Nama umum rumput palisade di daerah Samoa ya. Kemudian rumput sinyal Afrika Timur, rumput Sinlucia di Queensland, rumput Ceylon domba di Sri Lanka, Brachyaria tegak di Zimbabwe, rumput roti Afrika Selatan, Estrella de Africa, Pasto de Alambe ya, Amerika Latin. Nah, bagaimana karakteristik botaninya? Tanaman tahunan dengan sejumlah kecil rizom pendek dan batang tegak atau sedikit menjalar dengan tinggi sekitar 60 sampai 150 cm. Brachyaria brizantha sangat mirip dengan Brachyaria decumbens ya, dan spesies ini mungkin sulit dibedakan ya. Oke, itu adalah Brachyaria brizantha.
Nah, bagaimana dengan penggunaannya? Rumput ini bisa digunakan pada padang pengembalaan permanen dan untuk potongan. Jadi untuk cut and carry. Cocok ditanam dengan padi dataran tinggi, Oryza sativa di sabana di daerah Kolombia sana. Juga digunakan sebagai padang pengembalaan di bawah perkebunan dan sebagai penutup tanah untuk menahan erosi, juga bisa menggunakan rumput ini. Nah, rumput BB ini ya biasanya untuk pengembalaan atau potongan ini tahan terhadap frekuensi pemotongan yang tinggi, baik sebagai padang gembala maupun untuk hijauan segar. Kultivar misalnya marandu dan karanga adalah contoh yang tinggi sehingga sangat mudah dipotong dengan tangan ya. Jadi itu beberapa kultivar yang sangat mudah ya dipotong dengan tangan. Berikutnya kandungan nutrisinya bagaimana ya. Selain potensial di dalam produksi, kita lihat kandungan nutrisinya. Nilai nutrisi tergantung pada kesuburan tanahnya dan umur tanaman. Protein kasar biasanya kisarannya antara 7-16% dan kecerahannya antara 51-75%. Nah, tidak cukup dari nutrisinya saja, perlu kita nilai juga palatabilitasnya atau kesukaan pada ternak. Apakah ternak menyukai? Ya, ternyata ternak itu sangat menyukai ya terhadap Brachyuria ini ya. Diketahui lebih disukai Brachyuria brisanta ini dibandingkan dengan Brachyuria decumbens ya. Nah, sementara itu produksi bahan keringnya sangat produktif dan mampu mendukung tingkat penggembalaan tinggi dan dapat tumbuh baik di bawah penggembalaan terus menerus continue atau dilakukan atau penggembalaan bergilir ya. Tumbuh baik di musim kering, produksi bahan keringnya berkisar antara 8-20 ton per hektar per tahun. Oke, ya. Kita lanjut ke rumput yang potensial juga yang ketiga ya. Brachyuria decumbens ya. Kalau tadi Brachyuria brisanta cakep ya namanya ya. Kalau panggilannya Ria. Nah, ini Brachyuria decumbens. Nah, kalau di peternak atau untuk mengenalkan supaya gampang itu biasanya orang selalu ngomong BD. Letter Bengkulu itu BD ya. Brachyuria decumbens. Nama umum di Indonesia rumput signal ya. Kemudian Malaysia, termasuk di Malaysia ya, rumput signal. Kemudian rumput BD Jawa Barat, padahal letter Bengkulu ya, BD itu letter plat nomor. Nah, bagaimana karakteristik botaninya? Tumbuh rendah, tegak atau menjalar, membentuk rizoma, dan tanaman tahunan berstolon dengan daun berbulu sedang dan berwarna hijau terang. Lebar 7-20 cm dan panjang 5-25 cm. Daun tumbuh dari stolon yang merambat yang berakar pada buku-bukunya. Itulah kriteria atau karakteristik dari Brachyuria decumbens ya. Nah, selanjutnya adalah penggunaannya ya. Penggunaannya untuk apa? Nah, penggunaannya bagaimana? Ya, biasanya ditanam untuk padang pengembalaan permanen, tetapi juga ditanam atau dikonversi pada sistem potongan oleh peternak. Kemudian rumput ini ditanam sebagai penutup tanah yang digembalai pada perkebunan dan memberi penutup yang baik untuk menahan erosi pada daerah yang miring ya. Di daerah misalnya terutama di Sumatera yang meliputi Bukit Barisan ini sangat cocok ya, karena memang ke tingkat kemiringannya cukup terjal ya, dan bisa itu digunakan termasuk untuk menahan erosi. Nah,
Digunakan pada sistem seperti padi dataran tinggi di sabana Kolombia, dapat memberikan tutupan padang pengembalan untuk mengontrol Chromolaena odorata di Cina. Ya, di Cina pun sudah dimanfaatkan rumput Brachyaria decambens ini malah untuk menyaingi gulma. Ya, nah, gulma Chromolaena ini sangat ini susah diberantas. Nah, ini dia bisa bersaing dengan baik ya dengan gulma Chromolaena odorata, diinformasikan di Cina. Nah, penggembalaan atau pemotongan ya, grazing ataupun defoliasinya seperti apa? Nah, sangat tahan penggembalaan berat. Dengan stolon tetap bertahan di bawah penggembalaan dan curah hujan yang rendah. Ini ya yang kita harapkan. Kalau misalnya ada rumput yang sangat menonjol seperti ini, ya kita manfaatkan seoptimal mungkin ya. Naungan akan mengurangi daya tahan terhadap penggembalaan. Namun ya kelemahannya ya, kalau penggembalaan berat itu ini ada naungan ya, ini agak kurang tahan dia. Nah, bertahan dengan baik pada pemotongan yang teratur, tetapi pemotongan yang terlalu sering akan menyebabkan daun sulit dipanen. Itu adalah salah satu gambaran tentang Brachyaria decambens atau rumput BD. Kandungan nutrisinya cukup tinggi, tetapi bergantung pada status kesuburan tanahnya. Kecernaan sedang sampai tinggi 50-80% ya. Protein kasar berkisar pada 9-20% tergantung pada kesuburan tanah dan manajemennya. Nah, sekali lagi, kalau misalnya kita sudah punya rumputnya sudah bagus, kita juga harus mempertimbangkan palatabilitas atau kesukaan ternak. Nah, ternyata rumput BD ini cukup baik ya, tetapi tergantung kesuburan tanah, tidak disukai oleh kuda. Nih, kalau misalnya merencanakan padang pengembalaan untuk kuda, tidak disarankan kita menggunakan rumput BD ini, Brachyaria decambens ini ya. Kemudian berikutnya produksi bahan kering. Produksi bahan kering tinggi dengan pemupukan berat dengan produksi sekitar 10 ton per hektar per tahun dan bisa mencapai 30 ton per hektar per tahun ya, di bawah kondisi yang ideal. Oke ya. Kita lanjutkan ke produksi biji. Nah, Brachyaria decambens ini dapat dipanen secara mekanis, tetapi diperlukan kemampuan untuk menangani daun dalam jumlah yang besar yang dapat menahan biji yang jatuh ya. Panen biji misalnya di daerah Brasil dan Australia biasanya sekitar 400 sampai 1000 kg per hektar, tetapi biasanya lebih rendah di daerah lintang yang lebih rendah. Nah, biji biasanya dorman segera setelah dipanen. Dormansi mungkin dihilangkan dengan menyimpan selama 6-9 bulan atau dengan skarifikasi asam. Nah, ini perlu dipertimbangkan ya untuk Brachyaria decambens. Kadang-kadang sering kita berpikir ya, semakin cepat kita menanam justru daya tumbuhnya besar, tetapi ternyata untuk rumput Brachyaria decambens ini tidak demikian. Perlu kita lakukan menyimpan biji ini ya untuk mengurangi dormansi. Itu cukup lama, yaitu sekitar 6-9 bulan. Jadi kalau misalnya kita punya bijinya ya, jangan langsung ditanam, tetapi disimpan dulu barang 6 bulan ya ke atas ya. Itu salah satu spesifikasi yang menjadi catatan kita kalau kita menggunakan Brachyaria decambens. Kemudian berikutnya adalah Brachyaria humidicola. Nih juga jangan sampai kalau disingkat ya, kita ini salah nantinya ya. Sering memang kalau di lapangan ya suka-suka
petani untuk mengenalkan ini ya. Kalau disingkat nanti BH ya. Mohon maaf ya, jangan sampai itu BH yang berpikiran yang lain ya. BH atau Brachyria humidicola. Nama umum rumput Coronifia ya, di daerah Fiji. Kemudian rumput sinyal merayap Afrika Selatan. Bagaimana karakteristik botaninya? Tanaman rumput tahunan yang mempunyai banyak stolon dan rizoma dan membentuk lapisan penutup tanah yang padat. Helai daun lebar sekitar 5-16 mm dan panjang sampai 25 cm. Tangkai bunga tegak, tinggi sampai 20-60 cm. Nah, penggunaannya ditanam untuk padang gembala permanen dan sebagai penutup tanah untuk menahan erosi dan gulma. Dapat digunakan juga sebagai hai. Hai ini adalah rumput yang dikeringkan ya. Jadi untuk menyimpan rumput memang ada dua caranya. Bisa cara kering dikenal dengan hai, dan cara basah kita menggunakan silase atau teknik pembuatan silase ya, secara basah. Dan untuk menekan nematoda pada sistem tanaman pangan misalnya ya, jadi bisa dikombinasi, digilir dengan tanaman misalnya pangan untuk menekan nematoda. Nah, kandungan nutrisinya bagaimana? Nilai nutrisi ya cukup baik ya, protein kasar 5-17%. Mengingat rendahnya kesuburan tanah di mana tanaman ini tumbuh, keceraan berkisar antara 48-75%. Biasanya kualitas lebih rendah dibanding dengan spesies Brachyria yang lain, misalnya Brachyria decumbens, Brachyria brizantha, atau Brachyria ruziziensis. Dengan kecernaan menurun dengan cepat bila tidak digembalai ya, atau tidak dilakukan grazing ya, menggunakan ternak. Oke. Kemudian produksi bahan keringnya, produksi bahan kering dipengaruhi sangat kuat oleh kesuburan tanah dan berkisar antara atau kisarannya 7-34 ton per hektar per tahun. Sementara produksi biji ya, biji dapat dipanen dengan tangan ya. Panen dapat mencapai sekitar 200-300 kg per hektar. Biji mungkin dorman selama 9 bulan dan harus disimpan dalam suhu rendah dan kondisi kelembapan rendah untuk mencegah penurunan kualitas biji. Ya, Brachyria humidicola ini juga mempunyai dorman ya, jangan ditanam langsung kalau kita mempunyai bibit dari biji yang habis kita panen. Disimpan dulu ya, harus bersabar dulu untuk menanamnya, kalau enggak nanti tidak bisa tumbuh. Nah, yang kelima itu adalah Brachyria ruziziensis atau dikenal dengan rumput Kennedy ruzi ya, Australia, rumput sinyal Kongo, Afrika, rumput sinyal bersujud Kenya. Nah, penggunaannya digunakan untuk padang pengembalaan permanen atau semi permanen, untuk digembalai atau dipotong sebagai pakan hijauan dan konservasi, dan juga ditanam sebagai padangan di bawah kebun kelapa misalnya ya. Nah, kalau di kita misalnya di Indonesia atau di daerah Sulawesi yang banyak kelapanya, itu bisa kita kombinasikan dengan Brachyria ruziziensis ini. Nah, ini dapat bertahan rumput ini dengan pengembalaan yang berat dan sedang atau berat sedang ya, dan memerlukan tingkat pemupukan tinggi untuk bertahan pada frekuensi pemotongan yang tinggi. Itu adalah kriteria atau spesifikasi Brachyria ruziziensis ya. Kandungan nutrisinya bagaimana? Nilai nutrisinya baik, lebih baik dibanding hampir semua Brachyria ya. Ya, dengan kadar protein kasar kisarannya 7-13%, bahkan ada yang mencapai 20%, dengan kecernaan 55-75%. Jadi rumput ruzi ini, Brachyria ruziziensis ini
lebih bagus daripada Brachyaria yang lain. Nah, sementara produksi bahan kering lebih sedikit dibanding Brachyaria decumbens di Australia dan Amerika Selatan ya, meskipun panen dapat menghasilkan lebih dari 20 ton per hektar per tahun dengan pemberian nitrogen yang tinggi. Jadi ada kelebihan, ada kekurangannya ya. Jadi kelebihannya nilai nutrisinya memang cukup baik ya. Kalau misalnya rumput sampai mengandung protein kasar mencapai 20% ini sesuatu luar biasa dan juga kecernaannya cukup tinggi, ini 55 sampai 75%. Oke, kita lanjut ya. Produksi bijinya bagaimana? Produksi biji ini 25 sampai 200 kg per hektar ya, diperoleh dengan sistem panen kombinasi, dan produksi sampai 700 kg per hektar diperoleh dengan panen menyapu tanah. Nah, persentasi biji dorman setelah panen sangat tinggi, germinasi di bawah 20% ya. Dormansi primer adalah fisiologis, sementara dormansi panjang adalah mekanikal, disebabkan oleh pembatasan selupung biji ya. Dormansi bisa dihilangkan dengan penyimpanan sekitar 6-9 bulan dengan skarifika atau dengan skarifikasi asam ya. Misalnya asam sulfat ya, bisa digunakan. Nah, yang keenam ya, rumput yang bisa digunakan untuk pasture ini adalah Digitaria melangiana. Nama umum misalnya rumput jari melange Amerika Selatan atau Afrika Selatan ya. Kemudian rumput jari wall atau Fiji ya, di Fiji ya. Bagaimana karakteristik botaninya? Tanaman tahunan yang bervariasi, berstolon, kadang-kadang berizom atau berumpun dengan batang berongga tegak sampai setinggi 150 cm pada saat masak, dan helai daun sepanjang 40 cm dan lebar sekitar 1,3 cm ya. Itu Digitaria melangiana. Melangiana ya. Keunggulannya ini yang luar biasa ini adalah sangat palatable nih. Artinya sangat disukai oleh ternak. Yang kedua, keunggulannya adalah tahan kekeringan. Nah, ini juga kombinasi yang baik ya, sangat disuka, tahan kekeringan. Tidak ada penyakit tanaman yang serius pada Digitaria melangiana ini ya. Ini kemudian tumbuh pada semua jenis tanah, tidak peduli jenis apa, pocolik, merah, kuning dan seterusnya, semuanya ini rumput, salah satu rumput yang tahan banting. Namun ini ada kelemahannya atau keterbatasannya, dia tidak toleran terhadap pengairan yang buruk. Kemudian berbunga sepanjang musim pertumbuhan, tanaman menjadi berbatang dan rentan terhadap suhu beku ya. Nah, jadi potensial kita tanam di daerah tropis seperti kita di Indonesia ini. Nah, penggunaannya bisa digunakan untuk padang gembala jangka panjang, bisa digunakan dijadikan hay ya, sebagai penutup tanah untuk menahan erosi dan pengontrol nematoda pada perkebunan pisang misalnya. Jadi bisa diintegrasikan kalau kita mempunyai kebun pisang yang luas, itu covernya, tanaman penutupnya itu bisa menggunakan Digitaria melangiana ini. Kandungan nutrisinya bagaimana? Protein kasar dari 8-12% dan rata-rata kecernaannya umur 4-8 minggu 64-67% ya. Daun hijau mengandung nitrogen 2,11%, P-nya 0,28%, sulfurnya 0,16% dan kalsium 0,84%, semuanya dalam bentuk bahan kering. Oke. Palatabilitasnya atau apakah disukai oleh ternak? Hampir semua adalah spesies tanaman sangat disukai
ternak ya, dengan beberapa kultivar seperti kultivar lebih palatable dibanding yang lain, dimakan dengan baik oleh semua ternak. Produksi bahan keringnya sampai 34 ton per hektar per tahun, tergantung pada penggunaan pupuk dan kondisi pertumbuhan. Lebih umum produksi bahan kering 10 sampai 20 ton per tahun, 20 ton per hektar per tahun. Nah, sangat tahan pengembalaan dan pemotongan ya. Palatabilitas yang sangat baik pada beberapa kultivar menyebabkan daya tahan hidup yang rendah pada kondisi pengembalaan yang berat. Nah, berikutnya adalah rumput Panicum maximum. Namanya bagus ya, Panicum maximum. Nama umum dikenal dengan rumput benggala. Karakteristik botaninya adalah spesies tanaman yang bervariasi, berumpun dengan lepas ataupun padat, berizom pendek, tegak atau merunduk, berakar pada buku-buku bawah, helai daun linier sampai lanceolate menyempit dia ya. Jadi itu Panicum maximum. Panicum maximum tumbuh pada hampir semua jenis tanah asal mendapat pengairan yang baik, basah dan subur ya. Ini persyaratannya harus dipenuhi supaya dia mendapat atau produktivitasnya menjadi optimal ya. Beberapa varietas dapat tumbuh pada tanah yang kesuburannya rendah dan pengairan buruk. Spesies tanaman ini umumnya tidak tahan genangan air ataupun salinitas atau garam ya. Nah, berarti tidak bisa ditanam di daerah pinggir pantai ya, yang mungkin dia akan kena air ya, air dari laut. Nah, dia tidak tahan. Varietas tinggi atau sedang hampir semua tumbuh pada daerah dengan curah hujan tahunan lebih dari 1000 mm. Tumbuh dari daerah permukaan laut sampai di atas 2000 meter dari permukaan laut. Dia bisa tumbuh. Keunggulannya adalah daun banyak, pakan berkualitas tinggi, potensi produksi juga tinggi, disukai oleh ternak, cocok untuk gembala dan potongan juga, tahan kekeringan. Tumbuh di awal musim pada beberapa varietas. Nah, keterbatasan memerlukan lahan yang subur, tidak tahan penggenangan air, tidak tahan pengembalaan berat, dan menjadi berbatang bila tidak dipotong atau tidak sering digembalai. Ini adalah kelemahannya. Penggunaan ya rumput ini adalah untuk padang pengembalaan jangka panjang bila kesuburan tanah tetap dipelihara. Ideal untuk rumput potong angkut atau cut and carry ya, meskipun tipe kasar mungkin menyebabkan tidak nyaman bagi pemotongnya ya, karena sangat keras ya. Daya tahan naungan sedang, cukup palatable, disukai ketika tua dan digunakan untuk membuat hay ya, rumput kering hay itu. Nah, produksi biji terbaik pada lingkungan dengan panjang hari yang lebih panjang. Berarti ya bijinya akan bagus kalau ditanam di daerah temperate ya, 4 musim yang mungkin nanti di sana itu adalah ada masa sinar matahari ya lebih panjang ya, dan musim kering yang jelas bila masak tidak bersamaan dan dilepas ketika masak ya. Sekitar 200 kg per hektar dengan panen sapu bersih ya, meskipun telah dilaporkan hasil panen biji yang lebih tinggi lagi. Berikutnya adalah yang ke-8 itu adalah Paspalum atratum ya, rumput Paspalum atratum. Nama umum ya Atra paspalum, Amerika Serikat, Atratum Asia Tenggara, Capim pojuca Brasil, Pasto pojuca Venezuela. Karakteristik botaninya bagaimana? Tanaman berdaun, banyak rumput tahunan dengan rumpun dan tegak, biasanya tinggi kurang dari 1 meter sampai 2 meter. Ketika berbunga
lebar daun bisa di atas 2,5 cm, mengkilap dan rapuh bahkan ketika dewasa. Nah, biji terdapat dalam suatu tandan sederhana sepanjang 26 cm yang tersusun atas 20 tangkai, panjang bagian bawah sampai 14 cm ya. Nah, penggunaannya rumput ini digunakan sebagai padang penggembalaan ya, padang gembala jangka panjang terbuka atau di bawah pohon. Sifat yang tegak, mudah dipotong membuatnya berguna dalam sistem potong angkut, meskipun ujung daun yang tajam dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang yang menanganinya. Produksi bahan kering ya, produksi bahan kering umumnya 10 sampai 15 ton per hektar per tahun dan dapat mencapai 26 ton per hektar per tahun. Keunggulan dari rumput ini mudah ditanam dan cepat tumbuh baik pada tanah asam dan basah ya, tahan terhadap banjir, berarti bisa ada genangan ya, disukai ternak sapi, kuda dan domba. Ini lengkap, lumayan lengkap ini ternaknya ya untuk paspalum ini ya, atratum. Nah, tahan terhadap penggembalaan tertutup ya. Keterbatasan musim penggembalaan relatif singkat, dibatasi oleh kondisi air dan tidak disukai atau tidak palatable jika tanaman sudah tua. Nah, berikutnya yang ke-9, rumput paspalum guianoarum ya. Nama umum paspalum wintergreen, pasturojo, Capim guianoaro, Capim ramirez, Pastor ramirez. Karakteristik botaninya seperti apa? Berdaun tegak dia ketika muda, perennial dengan rimpang pendek, dedaunan menjadi 0,6 sampai 0,1 meter ya. Tergantung pada ekotipenya. Kulmnya subur sampai 1,5 atau 2 meter ya. Daun pisau sampai 60 cm dan lebar sampai 3 cm, sebagian besar rapuh ya. Ya, jadi itu paspalum guiano. Penggunaannya ya, penggunaannya adalah untuk rumput padang pengembalaan dan dipotong. Sekarang sudah berhasil dilestarikan sebagai jerami ataupun digunakan atau dibuat silase. Kandungannya bervariasi dengan usia dan status bahan unsur hara tanah termasuk penggunaan pupuk ya. Produksi hasil dari sekitar 4 sampai 25, kebanyakan kisarannya 10 sampai 20 ton per hektar dry matter atau bahan kering, tergantung pada genotipenya ya, pemupukan N dan ketersediaan kelembapan yang baik ya. Yang ke-10 Stenotaprum secundatum ya, nama umum African stargrass. Karakteristik botaninya ya, Stenotaprum secundatum ini stoloniferus abadi. Wah, ini ya, membentuk tikar berdaun lebat sekitar 20 cm dengan kekuasaan ya, bercabang banyak, kulm 50 cm ya. Artinya dia bisa merajai ya, bisa menguasai daerah tersebut. Bentuk rumput padang ketika ya, bentuk rumputnya padat ketika teratur dipangkas atau merumput atau dilakukan grazing ya, ternak itu merumput dia. Batang pipih, selubung daun sangat padat dan jatuh rebah. Daun kaku dengan warna biru abu-abu ya. Oke. Penggunaannya sebagian besar dipanen dengan cara menggembalakan ternak atau ditanam sebagai rumput. Nah, memiliki peran sebagai padang rumput di bawah pohon atau di dekat laut, di mana garam merusak rumput lainnya. Nah, Stenotaprum secundatum ini dapat digunakan untuk ditanam di pinggir pantai misalnya. Nah, bisa juga rumput ini dapat digunakan untuk dibuat silase ataupun ya di fermentasi ya. Silase itu difermentasi dengan cara pengawetan cara basah ya.
Kemudian kandungan nutrisinya bagaimana? Penting untuk sering dipanen ya, seperti rumput tropis lainnya. Kualitasnya itu akan menurun dengan cepat dengan usia pertumbuhan kembali. Dengan konsentrasi N turun bisa mencapai 2,7% menjadi 1%. Kecernaan protein kasar dari 53% sampai 31% turunnya. Dan kecernaan bahan kering dari 60 sampai turun menjadi 50%. Produksi ya, hasil dari urutan ini ya bisa mencapai 5 ton per hektar per tahun bahan kering, meskipun salah satu perkiraan lebih besar atau ini ya bisa mencapai 50 ton per hektar ya per tahun dikonsumsi oleh ternak nantinya. Produksi hijauan maksudnya ya. Kemudian live weight-nya, keuntungannya yang lebih tinggi sekitar 0,61 kg per hari ya, telah dilaporkan selama periode penggembalaan yang pendek 6 bulan misalnya. Nah, berikutnya rumput Centrus ciliaris ya, nama umum rumput ekor rubah karena bunganya itu seperti ekor rubah ya, makanya sering disebut dengan rumput ekor rubah atau buffalo grass ya. Karakteristik botani perennial tinggi sampai bisa mencapai 1,5 meter, batang tegak erect ya, dan agak merunduk prostrate ya, bunga berwarna kecoklatan seperti ekor rubah ya. Agronominya bagaimana? Sangat tahan kering, drought resistance, dan tahan api, fire resistance, karena mempunyai batang rizom di bawah tanah. Jadi hampir mirip dengan alang-alang ya, walaupun dia dibakar di atasnya, nanti dalam sekejap dia akan tumbuh kembali karena rizomnya sangat menembus ke bawah tanah ya. Kemudian adaptasi luas pada berbagai jenis tanah, tahan terhadap penggembalaan yang berat. Kemudian penggunaannya biasanya diutamakan sebagai atau digunakan untuk padang rumput atau padang penggembalaan, tetapi dapat digunakan untuk jerami atau hay atau silap ataupun silase ya. Tidak cocok untuk jangka pendek padang rumput ya, padang rumput jangka pendek karena terlalu sulit untuk menghapus dan mengikat nutrisinya. Nah, produksi bahan kering hasilnya sangat tergantung pada kesuburan tanah dan kondisi pertumbuhan, tetapi sebagian besar di kisaran 2 sampai 9 ton per hektar dan di bawah kondisi ideal sampai mencapai 24 ton per hektar. Nah, ya. Nah, berikutnya rumput Chloris gayana. Chloris gayana. Cakep namanya ya. Nama umum Rhodes grass, karakteristik botaninya perennial, berstolon ya, bisa mencapai 1,5, bunga berbentuk payung. Secara agronomi ya, hujan di atas 630 sampai 1150 mm per tahun, agak tahan kering atau di bawah buffalo grass dan green panic ya. Tumbuh pada berbagai jenis tanah, responsif terhadap tanah yang subur, tahan salinitas tinggi, tahan grazing, dan dapat berkombinasi dengan pelbagai legume, Desmodium, Ciratro, Centro, dan Stilo. Penggunaannya adalah digunakan pada padang penggembalaan permanen ataupun padang gembala jangka pendek dan menengah untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kadar bahan organik, dan mengurangi nematoda. Bahan hay ya, bisa digunakan untuk hay yang baik ya, tentunya dipotong sebelum berbunga. Nah, ini ya sebagai gambaran, upayakan kalau kita defoliasi atau panen rumput itu diupayakan sebelum berbunga karena itu kandungan nutrisinya yang paling tinggi biasanya. Nah, merupakan hijauan yang cukup baik ketika tua. Penutup tanah yang baik dan menahan erosi dengan efektif ketika telah tumbuh baik, tetapi memerlukan pemangkasan teratur untuk mempertahankan tutupan tanah.
Nah, produksi bahan kering umumnya berkisar dari kira-kira 2 sampai 10 25 ya per ton per hektar tergantung dari varietas, kesuburan tanah, kondisi lingkungan dan frekuensi pemotongan. Demikian yang bisa disampaikan ya untuk kali ini. Mudah-mudahan Anda selalu diberikan kesehatan ya, tetap jaga protokol kesehatan agar kita selalu sehat dan kita berharap selalu berbahagia tentunya ya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi